Siapa yang tidak mengenal Amin Rais? Amin Rais adalah sosok pendiri PAN dan juga terdebat dari Partai PAN. Diketahui juga SBY adalah pendiri PAN dan juga sekarang ini ada konflik di internal partai. Apakah SBY akan bernasib seperti halnya yang dialami oleh Amin Rais? Nah, memang ini sekarang ini lagi heboh isu kudeta di tubuh Partai Demokrat, yaitu menuntut untuk AHY turun dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Dan juga sekarang ini banyak pendiri Partai Demokrat juga berlomba-lomba menyerang Pak SBY. Dan pada waktu itu AHY juga langsung mengklarifikasi ke pendiri Demokrat, dan ternyata SBY adalah pencetus dari nama Demokrat tersebut. SBY adalah orang yang terlibat dalam berdirinya Partai Demokrat. Tetapi seolah-olah Partai Demokrat sekarang ini terbelah menjadi dua kubu. Yang satu menginginkan diadakannya KLB, yaitu untuk mengganti kursi Ketua Umum, yaitu yang diduduki oleh AHY. Gara-gara konflik tersebut, saya pun langsung ingat pada Amin Rais. Siapa sih yang tidak kenal Amin Rais? Amin Rais adalah ikon dari Partai Amanat Nasional. Saya teringat PAN, langsung teringat Amin Rais, dan begitu sebaliknya. Tetapi Amin Rais sekarang sudah mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Ya, usut punya usut sih, karena Amin Rais pada waktu itu tidak setuju jika PAN merapat ke kubu pemerintahan. Dan akhirnya pun Amin Rais didepak atau mengundurkan diri dari partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Dan akhirnya sekarang ini Amin Rais mendirikan partai baru, yaitu Partai Umat. Nah, pertanyaannya, apakah jika AHY pada waktu KLB besok yang akan direncanakan bulan Maret lengser dari kursi jabatan, akankah pihak AHY dan juga SBY akan mendirikan partai baru? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gawat, sama seperti Amin Rais, SBY Amin Rais kan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kader Muda Demokrat, Aswin Ali Nasution, mengatakan telah terjadi krisis kepemimpinan di Demokrat. Ia pun meminta Agus Harimurti Yudhoyono mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan rasa hormat, lagi kami minta kepada Ketua Umum AHY untuk mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kata Aswin di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 25 Februari yang lalu. Menurut Aswin, pemimpin partai mestinya lebih egaliter, humanis, dan bisa menyatukan semua fraksi dalam internal partai. Aswin mengatakan, solusi dari krisis kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART adalah kongres luar biasa. Sesuai anggaran rumah tangga adalah kongres luar biasa, ujarnya. Aswin menyebut KMD merupakan salah satu organisasi sayap yang memiliki hak suara. Pihaknya pun mendukung terselenggaranya kongres luar biasa. Mendukung adanya kongres luar biasa, katanya. Aswin mengaku pihaknya meminta beberapa tokoh untuk memimpin Demokrat dalam menghadapi pemilu 2024. Salah satu tokoh yang dinilai pantas menjadi ketua umum adalah Muldoko. Selain Muldoko, Aswin menyatakan pihaknya juga meminta Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas untuk menjadi sekretaris jenderal. Itu yang telah kita sampaikan langsung kepada beliau, ujarnya. Aswin mengklaim keputusan ini resmi hasil rapat internal DPP KMD Demokrat. Dalam jumpa pers ini hadir ex-politikus senior Demokrat Darmisal dan Tri Yulianto. Hasil keputusan rapat internal kita, rapat internal SPP KMD dengan melibatkan beberapa daerah, katanya. Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merespon gerakan kudeta di tubuh Demokrat. Ia kembali menyindir peran KSP Muldoko dalam gerakan tersebut. Meski begitu, ia meyakini Presiden Joko Widodo tak ikut campur. Dalam pidato, SBY juga mengungkapkan partai selalu mendapat serangan saat beda sikap dengan pemerintahan Jokowi. Ia menyebut serangan itu sistematis.
SBY menyatakan akan selalu setia kepada partai yang ia dirikan. Ia juga akan melawan orang-orang yang coba merusak partai berlambang bintang Mercy itu. Insya Allah, sepanjang hayat digandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bayangkara partai ini menghadapi siapapun yang akan mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita, kata SBY dalam video yang diterima CNN Indonesia Rabu 24 Februari. Juga diketahui sebelumnya tokoh Muhammadiyah Amin Rais akan bersuara mengenai partai barunya yang digembar-gemborkan akan disampaikan nanti malam. Niat pendiri Partai Amanat Nasional itu bicara partai barunya itu pun menuai komentar beragam para netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang menyarankan tidak perlu membuat partai baru. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai partai baru Amin Rais sebuah keniscayaan. Ujang meyakini partai baru itu akan hadir dan tinggal menunggu waktu saja. Partai baru Amin Rais tersebut soal harga diri Amin Rais, jadi kemungkinan besar akan berdiri setelah terdepak dari Partai PAN yang didirikannya. Tak ada cara lain untuk bisa berijtihad di bidang politik selain membantu partai baru sebagai alat perjuangan, ujar Ujang saat dihubungi Sindonews Kamis 10 September 2020. Ujang menganggap selevel Amin Rais tak mungkin terkait partai baru tersebut hanya ingin meramaikan dinamika politik saja, tapi partainya itu akan jadi alat perjuangan mantan ketua MPR itu ke depan. Konstruksi politik kita itu kan partai menjadi alat yang sah untuk merebut kekuasaan dengan cara ikut pemilu. Tanpa punya partai akan sulit untuk memiliki kekuasaan, pungkas dia. Kisah politikus senior sekaligus salah satu pendiri PAN Amin Rais kini bak ironi. Amin Rais mengaku dikeluarkan dari partai yang diinisiasinya itu. Amin Rais diketahui mendirikan PAN bersama sejumlah tokoh, diantaranya Hatta Rajasa, Faisal Basri, Gunawan Muhammad, Rizal Ramli, Arbet Hasibuan, hingga Emil Salim. Bersama para tokoh itu, Amin Rais mendeklarasikan PAN pada 23 Agustus 1998. Waktu berganti, Amin Rais kini seolah tak sejalan lagi dengan partai yang didirikannya. Amin Rais mengaku sudah dikeluarkan dari PAN karena berbeda prinsip. Kemudian saya tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan anak buah saya karena berbeda prinsipnya, kata Amin Rais dalam sebuah diskusi bersama Tengku Zulkarnain yang tayang di YouTube seperti dilihat detik.com Kamis 23 Juli 2020 yang lalu. Amin Rais menyoroti sikapan yang cenderung merapat ke pemerintah. Tak hanya itu, Amin Rais juga menyinggung dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak rasional karena Jokowi akan tenggelam. Saya katakan adik-adikku, para kader-kaderku yang cerdas dan pandai-pandai, berhitunglah dengan rasio. Di atas itu juga terhitung dengan keimanan. Kalau Anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi, tidak ada rasionya, tidak ada rasionalitasnya, ujar Amin Rais. Amin Rais selalu menyoroti pertemuan PAN dengan Jokowi di istana pada Senin 20 Juli. Lalu yang disebut tidak menggunakan akal sehat. Amin Rais sekali lagi menegaskan sudah dikeluarkan dari PAN karena tak sejalan dan tidak setuju jika PAN merapat ke Jokowi. Jadi saya sudah nggak di PAN lagi, saya sudah dikeluarin sama anak-anak buah saya itu karena saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah nggak ketulungan itu ya. Sementara itu, mereka tetap yakin bahwa dengan bergabungnya rezim Jokowi akan dapat logistik, akan dapat segala macam itu. Bahkan, saya tahu lebih banyak lagi, tapi untuk itu sekian dulu tendasnya. Menanggapi pernyataan Amin Rais, PAN angkat bicara. Waketum yang juga juru bicara PAN, Viva Yoga Mulyadi, mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak pernah berpikir untuk mengeluarkan Amin Rais dari partai. Mana mungkin Pak Amin Rais dikeluarkan dari PAN? Pak Amin adalah tokoh reformasi, salah satu pendiri PAN, pernah menjadi Ketua Umum PAN, dan menjadi personifikasi bahwa PAN itu Amin Rais. Amin Rais itu PAN, kata Waketum PAN Viva Yoga kepada wartawan Kamis 23 Juli 2020 yang lalu. Tidak ada sikap dan memikirkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mengeluarkan Pak Amin Rais dari PAN. Tentu saja, juga tidak ada kebijakan pengurus DPP PAN yang menghendaki Pak Amin Rais keluar dari PAN. Kalau ada berita yang menyatakan bahwa Pak Amin Rais telah dikeluarkan dari PAN, itu berita tidak benar dan menyesatkan, tendasnya. Viva mengatakan Amin Rais masih menjadi milik PAN hingga kini. Ia pun ragu jika Amin Rais akan mendirikan partai politik baru. Sampai hari ini, Pak Amin Rais masih milik PAN dan saya meragukan jika Pak Amin Rais akan mendirikan partai politik baru, tuturnya.